Selamat pagi Bapak dosen. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Adiman. Kelas A 7 PGSD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan melakukan praktek pengalaman lapangan di SD Impres Batu Mise, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Jibril. Hujan. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Pak. Ya, baik. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Oke, baik, syukur. Jadi, sebelum kita mulai dengan pelajaran, jadi sebaiknya kita awali dengan doa. Ya, silakan. Ke kelasnya ke doa. Maju ke depan. Bapak guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa. Dalam Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik. Ya, silakan dulu. Terima kasih kepada Dr. Andi. Sebelum kita mulai, saya akan mengecek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, baik. Jadi kita ke sekolah itu usahakan harus rajin ke sekolah. Rajin. Karena semakin kita rajin ke sekolah, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Oke? Untuk itu kita harus rajin ke sekolah. Baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi wawancara, yaitu bahasa Indonesia. Temanya tema 3 dan subtema 9. Ya, tujuan dari kita mempelajari materi wawancara ini agar siswa mampu membuat kalimat pertanyaan dengan menggunakan kalimat yang efektif. Ya, itu tujuan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua, siswa dapat
menentukan, siswa dapat menentukan informan atau orang yang diwawancarai. Yang berikut, agar siswa mampu berkomunikasi atau menggunakan kalimat pertanyaan dengan baik, dengan menggunakan kalimat yang efektif. Ya, sekarang saya mohon perhatian kepada kita semua untuk memperhatikan tayangan pada slide PowerPoint berikut ini. Yang pertama, saya mau tanyakan, kira-kira mungkin ada di antara kalian yang mengerti apa itu wawancara? Pengertian dari wawancara. Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, Celi silakan. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Oke, tepuk tangan untuk Celi. Siapa lagi yang mengerti atau yang mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan wawancara? Yang tahu angkat tangan. Ya, Angging silakan. Pewawancara adalah orang yang mencari informasi dan berkedudukan sebagai penanya. Oke, tepuk tangan untuk Angging. Jadi menurut Angging, pewawancara adalah orang yang mencari tahu informasi. Orang yang mencari tahu informasi. Jadi pewawancara itu adalah contohnya kita yang ada di dalam kelas ini. Kalau kita mencari tahu tentang sesuatu, maka kita harus mewawancarai dengan orang. Jadi itu yang dimaksud dengan pewawancara. Lalu yang berikut, kira-kira saya mau mengulangi, kira-kira siapa yang tahu tentang apa yang dimaksud dengan wawancara? Kalau wawancara tadi sudah, kalau wawancara tadi sudah oleh Celi, silakan ada yang mengingat lagi tentang apa yang dimaksud dengan oleh Celi tadi. Mungkin ada yang tahu di antara kalian. Ya? Angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Hai. Yang dimaksud dengan wawancara adalah Lilin, angkat tangan kalau mau sampaikan. Kegiatan ya, baik. Jadi saya mau ulangi lagi. Kira-kira saya mau tanya, mungkin ada di antara kalian yang mengetahui tentang apa yang dimaksudkan dengan wawancara. Yang tahu angkat tangan. Ya, silakan Nelji. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Iya, tepuk tangan untuk Nelji. Ya, berikut. Jadi wawancara sudah, saya mau tanya, mungkin ada yang mengetahui apa yang dimaksudkan dengan pewawancara? Ya, Aden, silakan. Pewawancara adalah orang yang mencari informasi dan berkedudukan
orang yang mencari informasi. Orang yang mencari informasi. Sekarang kita ke berikutnya, apa yang dimaksudkan dengan narasumber atau informan? Ayo. Ada yang tahu, mengerti, paham tentang informan? Gilin, silakan. Narasumber adalah informan atau orang yang diwawancarai. Iya, tepuk tangan untuk Lilin. Jadi menurut Lilin adalah narasumber itu adalah orang yang memberikan jawaban atau informan yang menjawabi pertanyaan dari pewawancara. Baik, sekarang kita ke materi adik-adik. Anak-anak sekalian, saya menguatkan tentang pengertian wawancara. Jadi, wawancara, silakan kita membaca dalam slide ini. Jadi di sini mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Ya. Lalu tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Jadi wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Ya. Sekarang ada beberapa cara untuk membuat daftar pertanyaan wawancara yang baik sebagai berikut. Jadi, 1. Pertanyaan yang menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Sambil kita membaca di dalam. Lalu yang kedua, menggunakan pertanyaan terbuka. Menggunakan pertanyaan terbuka sehingga pertanyaan yang menjawab iya atau tidak. Jadi, yang ketiga, buat pertanyaan yang tidak menimbulkan salah interpretasi dan kontrol ganda. Lalu yang berikut, empat, buat pertanyaan relevan dengan narasumber sesuai dengan keahlian atau kompetensinya. Yang berikut, ajukan pertanyaan satu persatu, jangan sekaligus beberapa pertanyaan karena narasumber cenderung akan memilih menjawab satu saja yang paling mudah dan tidak menjawab yang lain. Ya, baik. Jadi itu tadi penjelasan tentang wawancara. Sekarang saya mau tanya kepada adik-adik, anak-anak sekalian, kira-kira menggunakan kata tanya apakah yang kita selalu gunakan untuk mewawancara seseorang? Angkat tangan, siapa yang tahu? Angkat tangan. Kira-kira kita, ya silakan Lilin. Siapa? Oke, jadi menurut Lilin itu adalah yang pertama itu siapa? Kalau siapa itu untuk menanyakan apa teman anak-anak? Iya, betul. Jadi kalau siapa itu menggunakan untuk bertanya nama orang. Yang kedua, siapa yang tahu kira-kira kita menggunakan kata apa saja untuk menyampaikan pertanyaan? Ya, Nancy. Kapan? Menurut Nancy, kapan? Kira-kira kapan itu untuk apa itu? Untuk menanyakan apa itu? Waktu. Iya, betul ya? Kalau kapan itu bertanya untuk menanyakan waktu. Lalu apa lagi? Anggi? Di mana? Di mana? Menurut Anggi di mana? Kira-kira di mana itu
untuk menyatakan apa itu? Siapa yang tahu? Ya, tempat, tempat atau kejadian. Kalau di mana itu kita menanyakan tempat, kejadian atau peristiwa. Lalu apa lagi? Viola, bagaimana? Betul. Jadi menurut Viola kita menggunakan kata bagaimana. Kalau bagaimana itu siapa yang bisa menjawab untuk menyatakan apa itu? Ya, kalau bagaimana itu membutuhkan jawaban deskripsi, membutuhkan penjelasan. Lalu apa lagi? Masih ada? Oke, menurut Priska itu apa? Kalau apa itu membutuhkan jawaban penjelasan juga, seperti deskripsi tadi. Lalu apa lagi? Silakan Angin. Mengapa? Betul. Kalau menggunakan kalimat dalam wawancara itu kita menggunakan kata mengapa. Dia membutuhkan jawaban yang deskripsi, mendeskripsikan. Lalu ke siapa lagi? Masih banyak itu. Ya. Di mana sudah tadi? Atau sudah? Sudah tadi. Apa lagi? Andi, iya betul. Mengapa? Jadi kalau mengapa itu menyatakan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan. Baik. Setelah ini kita Pak Guru akan menayangkan sebuah video materi tentang wawancara. Dan di depan kalian saya sudah membagikan LKPD. Dalam LKPD ini sebentar kalian akan mengerjakan beberapa soal. Kalian akan berdiskusi. Di situ akan memberikan kalimat-kalimat pertanyaan. Jadi kelompok satunya mana? Ya, kalau kelompok satu sebentar, suruhannya tulislah beberapa contoh kalimat pertanyaan pada kolom di bawah ini. Jadi tentang rumah adat Manggarai. Lalu kelompok dua. Ya, oke. Kalau kelompok duanya sebentar tentang acara adat Manggarai. Ya. Kelompok tiga. Oke. Kelompok tiganya tentang kuliner adat Manggarai. Lalu dalam LKPD itu nanti kalian membuat daftar pertanyaan menggunakan kalimat yang efektif, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, kita akan menyaksikan sebuah video pembelajaran tentang materi wawancara. Pernahkah kalian melakukan wawancara? Ayo bersama Pak Hari. Topik wawancara ini kita pelajari bersama. Kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Di dalam wawancara ada dua istilah, narasumber dan pewawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Saat
saat melakukan wawancara dengan seorang narasumber, kita juga perlu memperhatikan sikap, di antaranya menggunakan bahasa yang baku, santun, menggunakan pertanyaan singkat dan mudah dipahami, tidak menyela pembicaraan. Saat kita memilih narasumber, sebaiknya sesuai dengan bidang keahliannya. Jika pertanyaan tentang sumber daya energi di bidang pertanian, maka narasumber yang ditemui adalah seorang petani. Jika ingin mengetahui bidang pendidikan, maka yang diwawancari guru atau kepala sekolah. Langkah-langkah wawancara. Yang pertama, tentukan tema dengan tujuan agar kita fokus dengan yang ditanyakan. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, mengurutkan daftar pertanyaan. Yang keempat, menentukan narasumber. Yang kelima, melakukan wawancara. Yang keenam, mencatat jawaban narasumber. Yang ketujuh, buat laporan dan kesimpulan dari hasil wawancara. Ya, baik. Jadi ini adalah langkah-langkah wawancara, ya. Dari yang pertama tadi yang mengatakan cara membuat pertanyaan dalam wawancara. Kita bisa menggunakan konsep 5W 1H. What artinya apa? When artinya kapan? Where artinya di mana? Who artinya siapa? Why artinya mengapa? Dan how artinya bagaimana. Contoh wawancara dalam membuat pertanyaan dengan menggunakan konsep 5W1H kepada pedagang sayur keliling. Apa saja hambatan yang Bapak alami selama menjadi pedagang sayur? Kapan Bapak mulai usaha ini? Di mana biasanya Bapak berjualan? Siapa yang membantu Bapak menyiapkan sayuran? Dan bagaimana cara Bapak mempromosikan dagangan Bapak agar orang tertarik untuk membeli? Itulah saatnya kita membuat laporan wawancara. Bab pertama berisi tentang latar belakang. Kita bisa menuliskan alasan melakukan wawancara. Bab kedua tentang maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Bab ketiga tentang topik wawancara. Kita bisa menuliskan topik dilakukan wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat dilaksanakannya wawancara. Bab kelima berisi tentang laporan hasil wawancara. Kita bisa menuliskan narasumber, wawancara, dan hasil wawancara. Bab keenam adalah kesimpulan. Hal-hal penting lainnya yang perlu diperhatikan selama proses wawancara. Yang pertama, buatlah janji dan minta kesetiaan dari narasumber untuk bersedia diwawancarai. Yang kedua, saat melakukan wawancara, perkenalkan diri. Yang ketiga, setelahnya berpamitan, mohon diri dan mengucapkan terima kasih. Yang keempat, meminta maaf jika ada sikap atau hal yang kurang berkenan. Baiklah sahabat cerdas, sekarang giliran kalian untuk berlatih tentang wawancara ini. Selamat berlatih. ya, baik. Anak-anak sekalian, kita
kita sudah menyimak video tadi terkait materi kita hari ini, yaitu materi wawancara. Kita sudah melihat dan menyaksikan video pembelajaran itu. Sekarang saatnya kita mengerjakan LKPD yang tersedia di depan kalian semua. Baik, jadi kelompok 1 tadi saya ulangi. Tulislah beberapa contoh kalimat pertanyaan pada kolom di bawah ini. Kalau kelompok 1-nya tentang rumah adat Manggarai, kelompok 2 tentang acara adat Manggarai, dan kelompok 3 tentang kuliner adat Manggarai. Sekarang silakan kerja. Ya, 5 menit saya berikan waktu. Tidak apa-apa kalau bersuara, silakan membaca supaya teman lain mendengar apa yang dimaksud. Baca saja. Sudah? Ada yang sudah? Ya, setelah mengerjakan LKPD itu nanti silakan presentasi hasil karyanya di depan kelas. Kelompok 2 sudah? Setelah ini masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas.
Sudah? Ya. Sekarang waktunya kita presentasikan di depan kelas. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Sekarang kita dari kelompok 3. Silakan berdiri di sini. Dan kelompok lain menanggapi hasil kerja dari kelompok 3. Dari kelompok 3 tadi tentang kuliner adat Manggarai. Silakan membaca. 1. Mengapa makanan khas Manggarai hanya dimakan saat acara adat? 2. Bagaimana cara membuat makanan khas Manggarai seperti kolo, cupat, dan lain-lain? 3. Apa nama makanan khas Manggarai? 4. Kapan makanan khas Manggarai dimakan saat waktu apa? 5. Berapa jumlah makanan khas Manggarai? Ya, jadi itulah hasil presentasi dari kelompok 3 tentang kuliner Manggarai. Mereka sudah sajikan beberapa jenis pertanyaan, kalimat wawancara. Silakan duduk. Mungkin ada kelompok yang menanggapi. Oke, sekarang kita ke kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 ini tentang acara adat Manggarai. Mereka menyajikan beberapa teks wawancara. Pertama, di mana acara adat Manggarai itu diselenggarakan? Kedua, siapa yang berperan sebagai pimpinan acara adat? Ketiga, kapan acara adat Manggarai itu terselenggarakan? 4. Apa saja nama acara adat Manggarai? 5. Berapa banyak acara adat di Manggarai? Oke, silakan duduk. Itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Sekarang kita ke kelompok 1 tentang rumah adat Manggarai. Silakan. Nomor 1. Berapakah banyak rumah adat di Manggarai? 2. Siapakah yang berhak tinggal di rumah adat Manggarai? Nomor 3. Mengapa rumah adat Manggarai di atapnya dibuat dari kepala banteng? Nomor 4. Bagaimana motif rumah adat Manggarai? Nomor 5. Mengapa rumah adat Manggarai juga bisa disebut sebagai rumah panggung? Ya, silakan duduk. Jadi kita tepuk tangan semua dulu. Baik, jadi itulah hasil kerja dari kalian semua. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah berpartisipasi aktif. Dan yang kalian buat itu adalah benar semua. Ya, benar semua dan baik. Lalu itulah yang namanya beberapa contoh kalimat efektif dalam kita melakukan wawancara. Oke, sebagai penguatan sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini, saya ingin mengulangi beberapa pertanyaan. Jangan sampai ini nanti kalian lupa, ya. Yang pertama saya mau tanya, apa yang dimaksudkan dengan wawancara? Ayo, siapa lagi yang lain? Mungkin ada yang lain selain Andi yang bisa menjawab apa yang dimaksudkan dengan wawancara? Viola. Ayo. Priska, silakan. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih langsung antara narasumber dan
Iya, betul. Tepuk tangan untuk Priska. Jadi wawancara adalah percakapan, percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung dan saling memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Lalu yang berikut, apa yang dimaksudkan dengan pewawancara? Siapa lagi yang mau jawab? Shelly. Pewawancara adalah orang yang mencari informasi dan berkedudukan sebagai penanya. Oke, tepuk tangan untuk Shelly. Jadi pewawancara itu adalah orang yang mencari informasi, ya, orang yang mencari informasi yang berkedudukan sebagai penanya. Sekarang yang berikut, saya mau tanyakan lagi apa yang dimaksudkan dengan narasumber. Ya, silakan Delsi. Narasumber adalah informan atau orang yang diwawancarai. Ya, atau memberi informasi. Ya, tepuk tangan. Jadi narasumber adalah orang yang diwawancarai atau yang menjawab pertanyaan. Baik, jadi terkait dengan materi ini mungkin ada yang belum dipahami oleh anak-anak sekalian. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Oke. Baik. Sekarang marilah kita menutup kegiatan ini. Kalau sudah mengerti, kita menutup kegiatan ini dengan mendengarkan beberapa informasi dari saya, bahwa semoga materi ini dapat menjadikan acuan untuk anak-anak semuanya untuk bisa belajar, mempelajari tentang wawancara, bagaimana mewawancara dengan orang, bagaimana menyusun kalimat yang efektif dan baku kepada orang yang diwawancarai atau informan tadi atau narasumber. Lalu bagaimana kita bisa menentukan siapa narasumber yang akan kita wawancarai. Ya, baik. Jadi hari ini pelajaran kita hanya sampai di sini. Sampai kita ketemu di pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Baik. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional. Setelah itu ditutup dengan tepuk ucapan terima kasih dan doa. Oke, silakan. Lagu wajib nasional. Berkibarlah benderaku, berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, terima kasih. Sekarang tepuk ucapan terima kasih. Tepuk terima kasih. Bibir ini, hati ini,
doa penutup. Silakan pimpin doa penutup. Bapak guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluar.